Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Qatrul Ghaith. Kita telah sampai kepada perkataan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun segala puji itu hanya milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Maliki jami'il makhluqat, zat yang menguasai seluruh makhluk-makhluk. Wal aqibatu, dan adapun akibat, al ajrul mahmud, pahala yang terpuji, itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang menjaga diri, iqaballah, dari siksaan Allah, bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wassalatu, dan adapun sholawat, ziyadatu rahmah, tambahan rahmat, minallah, daripada Allah, al-makrunatu, yang dibarengi bitaklim, dengan pengagungan. Jadi sholawat itu adalah tambahan rahmat daripada Allah yang dibarengi dengan taklim, pengagungan. Wassalam, dan adapun salam, at-tahiyatu minallah, yang dimaksud salam itu adalah penghormatan yang datang dari Allah. Jadi adapun sholawat dan salam itu semoga tercurah tetap ala Sayyidina, ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Huwa, adapun Nabi Muhammad itu adalah Ibnu Abdillah, putranya Abdullah. Akmalul khalqi, beliau adalah paling sempurnanya makhluk. Khalqan, penciptaannya. Wa khuluqan, dan akhlaknya. Mab'utsun, beliau diutus, fi Makkah, di Mekah. Wa madfunun, dan beliau dikebumikan, fil Madinatil Musyarrafah, di Madinah al-Musyarrafah. Semoga sholawat dan salam tadi juga tercurah wa ala alihi, kepada keluarga beliau. Maknanya adalah a'wanihi, yang dimaksud dengan keluarga itu adalah a'wanihi, orang-orang yang menolong beliau, min ahlil iman, dari ahli iman, penolong-penolong beliau dari ahli iman. Wa ashabihi, dan semoga sholawat dan salam tadi juga tercurah ke atas sahabat-sahabatnya Nabi. Wahum, yang dimaksud dengan ashab, para sahabat, itu adalah alladzina, yaitu orang-orang istama'u, yang mereka itu berkumpul bihi, dengan Nabi SAW, fi hayatihi, ketika hidupnya Nabi, ba'da nubuwatihi, setelah diangkatnya Nabi menjadi Nabi. Mukminin, hal keadaan mereka itu beriman, bihi, dengan Nabi. Wassahabatu, dan adapun sahabat itu adalah alladzina, itu orang-orang yang tufiya Rasul, yang Rasul meninggal dunia, wahum, sementara mereka itu ahyaun, dalam kondisi hidup. Nah, para sahabat ini mi'atu alfi sahabiyin, jumlahnya ada 100.000 sahabat, wa arba'atun wa ishruna alfan, dan 24.000, 124.000 sahabat. Sahabat ini jumlahnya ada 124.000, radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ka'adatil anbiya, seperti jumlahnya para nabi. Wa adati awliya'i kulli asrin, dan seperti jumlahnya para wali setiap masa. Jadi jumlahnya para wali itu juga 124.000. Nah, sekarang kita masuk kepada mas'alatun, yaitu permasalahan atau pertanyaan yang pertama. Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, ya mukmin, wahai orang beriman. Ya mukmin, wahai orang beriman, mal iman, apa yang dimaksud dengan iman? Ma muta'alliqatu haqiqatil iman, apa yang dimaksud dengan ma muta'alliqatu haqiqatil iman, apa yang berkaitan dengan hakikat keimanan, alladzi huwa tasdiq, yang mana keimanan itu adalah membenarkan. Fal jawabu, adapun jawabannya adalah antakula, engkau mengatakan, engkau menjawab, amantu, aku beriman, shaddaqtu, aku membenarkan, wa aqrartu, dan aku berikrar. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan para utusannya Allah, wal yaumil akhir, dan aku beriman dengan hari akhir,
wal qadari dan beriman dengan takdir bi fathid dal. Cara bacanya adalah dengan dibaca fathah huruf dalnya, qadar. Khairihi baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir. Itu semua minallah ta'ala datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada dan ini, jawaban ini, amantu billah wa malaikati ila akhirih, ini kama sebagaimana rawa telah meriwayatkan hadis tersebut Muslimun Imam Muslim an Sayyidina Umar daripada Sayyidina Umar min hadis Jibril daripada hadisnya Jibril. Wa in ukhidat meskipun riwayat tersebut diambil min riwayatil Bukhari dari riwayatnya Imam Bukhari an Abi Hurairah dari Abu Hurairah min hadis Jibril dari hadisnya Jibril aidan juga. Wa taqulu dan kamu menjawab amantu billah, aku beriman kepada Allah wa malaikatihi dan kepada para malaikatnya Allah wa biliqaihi dan dengan perjumpaan dengan Allah wa rusulihi dan beriman dengan para utusannya Allah wa bil ba'tsi dan beriman dengan adanya kebangkitan. Wal makna adapun maknanya adalah saddaqtu aku membenarkan biwujudillah dengan wujudnya Allah wa bi sifatihi dan dengan sifat-sifatnya Allah al-wajibati yang wajib lahu bagi Allah wa bi wujudil malaikah dan aku membenarkan dengan wujudnya para malaikat wa annahum dan bahasanya mereka para malaikat itu adalah ibadun mukramun hamba-hamba Allah yang dimuliakan wa bi ru'yatihi dan aku beriman dengan melihatnya Allah Ta'ala fil akhirah di akhirat. Lil mukminin khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi untuk orang-orang yang beriman nanti di surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna rusulahu dan beriman dengan bahasanya para utusannya Allah itu shadiqun, para rasul itu benar fima akhbaruhu bihi anillah pada sesuatu yang mereka kabarkan bihi dengan ma anillah daripada Allah. Mereka benar pada apa-apa yang mereka kabarkan yang datang daripada Allah. Wabil ba'tsi dan beriman dengan kebangkitan minal kubur daripada kubur-kubur. Qala ba'duhum telah berkata ba'duhum sebagian para ulama. Man ta'allama fis sighari, siapa yang belajar fis sighari pada waktu kecil, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa malaikatihi dan beriman kepada para malaikatnya Allah wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah wa rusulihi dan para utusannya Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa qadarihi dan takdirnya Allah khairihi baiknya takdir wa syarrihi dan buruknya takdir itu semua datang minallah datang daripada Allah Subhanahu wa taala wa alima dan dia tahu anna dzalika bahasanya itu semua amantu billah wa malaikatihi kutubihi wa rusuli ila akhiri tadi dia mengetahui bahasanya itu semua imanun itu adalah keimanan ilah hanya saja annahu la yuhsin tafsirahu bahasanya dia enggak bisa membaguskan penafsirannya dzalik fala yuhkam maka tidak dihukumi bi imanihi dengan keimanannya. Wa qala ba'duhum dan telah berkata ba'duhum sebagian para ulama. Imanu syakhsin keimanannya seorang halayaksin ketika putus asa maksudnya adalah waqta sakaratil maut keimanannya seorang ketika sakaratul maut inda ru'yati makanihi ketika melihat tempatnya fil jannah di surga au finnar atau di neraka itu ghairu makbulin keimanannya seorang tadi itu enggak diterima. Kenapa li adamil itsyan karena tidak melaksanakan bil umuri dengan perkara-perkara yang diperintahkan bihi dengan ma anil ikhtiyar daripada ikhtiyar yaitu ikhtiyar ini dalam kondisi normal. Artinya keimanan seorang yang sudah ditampakkan surga atau neraka kepadanya itu enggak akan diterima karena dia sudah menyatakan secara langsung menyaksikan secara langsung adanya surga dan neraka. Jadi orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut maka dia akan ditampakkan tempatnya surga atau neraka. Nah, keimanannya ketika itu enggak akan diterima. Jadi
iman itu masih bernilai, iman itu masih diterima ketika membenarkan keimanan-keimanan tadi, apa-apa yang dibawa oleh Nabi tadi, berupa perkara yang gaib tadi, itu membenarkannya tadi meskipun dia tidak melihatnya secara langsung. Karena iman itu maknanya adalah tasdik, membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi meskipun nggak melihat. Nah, kalau sudah menyatakan secara langsung baru beriman, maka itu sudah nggak diterima lagi keimanannya. Nah, keimanan semacam itu adalah keimanannya orang-orang kafir, yaitu ketika melihat benar-benar ada surga, ada neraka, baru mereka nanti di akhirat itu akan beriman kepada Allah SWT. Nah, keimanannya orang kafir ini nggak akan diterima. Nah, begitu juga keimanannya seorang ketika dia sakaratul maut, ketika dia melihat tempatnya surga atau neraka, maka itu ghairu maqbulin, itu enggak diterima. Fa innal abda, karena sesungguhnya hamba, yara makanahu, dia akan melihat tempatnya fi dzalikal waqti, pada waktu itu, pada waktu sakaratul maut, kama ruwiya, sebagaimana yang telah diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal abda, sesungguhnya hamba, la yamuta, dia tidak akan mati, hatta yara maudhi'ahu, sehingga dia akan melihat tempatnya fil jannah, di surga, au finnar, atau di neraka. Bi khilafi taubatil ya'is, berbeda dengan tobatnya orang yang putus asa. Fa innaha, sesungguhnya tobatnya orang yang berputus asa itu makbulatun, itu diterima, ba'da sihati imanihi, setelah benarnya keimanannya. Lima ruwiya, karena hadis yang telah diriwayatkan an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, annahu qol, bahasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuqbalu taubatul abdi, tuqbalu taubatul abdi, akan diterima tobatnya seorang hamba al-mu'min yang beriman, malam yugharghir, selama belum sampai di tenggorokan, selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Ai malam tablugh ruhuhu al-hulquma, selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Jadi tobatnya seorang hamba itu akan diterima selagi ruhnya belum sampai di tenggorokan, selama belum sakaratul maut. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.